Selamat sore semuanya, senang sekali ya sore hari ini kita kembali bersama-sama dalam satu hatinya kita semua tentunya. Nah, sore hari ini kita akan membahas cerita tentang keinginan saya atau keinginan orang tua sih gitu loh. Inginku vs ingin orang tua ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki pendapat tapi juga orang tua memiliki pendapat, sementara kita sering sekali merasa sekali-sekali kayak dengerin saya gitu, sekali-sekali kayak ikutin kemauan saya sebagai anak gitu. Sementara orang tua juga merasa, aduh, ayo dong, saya kan lebih tahu, saya kan lebih paham kamu tuh karakternya seperti ini, kamu cocoknya begini. Nah, ini sering sekali menjadi pembicaraan yang seru, baik itu untuk masa depan, pasangan hidup, untuk jurusan ya, mau masuk kuliah kemana atau mata kuliah apa yang mesti diambil terlebih dahulu. Banyak sekali memang keterlibatan orang tua di dalam kehidupan kita yang tentunya harus diperhatikan. Bagaimana sih caranya untuk memberikan pendapat kita dengan tepat kepada orang tua tanpa menyinggung, atau bagaimana supaya pendapat kita ini bisa didengar. Nah, hadir bersama saya hari ini teman-teman yang luar biasa, kakak-kakak saya. Aduh, saya mau nyapa dulu dong kakak yang paling cantik ini dibandingin saya jauh banget. Hai Kak Lenawu, apa kabar? Loh, kita kan kembar Kak Yohana. Iya, lupa aku. Iya kan? Jadi teman-teman, kenapa kita dibilang kembar? Sedikit kasih tahu bocoran nih gitu ya. Ada lagu video klip untuk Mu Indonesia di mana Kak Alena nyanyi di sana. Terus orang tua saya bilang, itu kamu yang baju kuning ya? Padahal itu Kak Alena. Lalu saya berpikir, aduh skripnya dari mana ya? Orang tua saya aja sampai nggak kenal loh gara-gara pandemi. Nggak ketemu selama 1,5 tahun. Selamat sore. Saya baik. Apa kabar Kak Yo? Puji Tuhan. Aku baik. Baik, sehat juga. Asik ya. Kak, kita akan berbicara seru nih tentang inginku dan orang tuaku gitu ya. Namun sebelumnya saya mungkin sedikit kasih tahu ke teman-teman, nanti akan ada di replay saya dengan Kak Jolin. Sebentar lagi Kak Jolin masuk dan saya kebetulan ada kepentingan, jadi saya izin dulu nanti dengan Kak Jolin ya. Lalu bersama saya juga ada Kak Rini Aulia, psikolog yang luar biasa handal dengan cekatan dan jelita dan juga gesit deh, pokoknya kayak bola bekel yang satu ini. Hai Kak Rini, gimana wajah? Hai Kak Yohana. Ya. Kenapa saya bilang bola bekel? Karena baru 20 menit yang lalu dia ada di sebelah saya di daerah Jakarta Pusat. Tiba-tiba sekarang dia sudah ada di Jakarta yang lain, Jakarta Selatan tepatnya ya. Lalu juga ada Prastika Dewi, adik kita yang saat ini juga mungkin sedang mengalami dilema atau mungkin pernah berseteru dengan orang tua keinginannya, walaupun mungkin disampaikan apa tidak, nanti kita ngobrol sama-sama deh ya. Hai Prastika Dewi Untari, selamat sore. Aku panggilnya apa nih? Prastika Dewi Untari, ada 5 loh. Pras. Ya. Oke. Pras dari mana nih? Dari Jakarta. Oh, Jakartanya di? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jangan kasih alamat, bahaya ya, karena didengar. Jakarta Timur. Posisi apa? SMA, universitas? SMA kelas 12. Kelas 2? Kelas 12. Oh, kelas 12. Oke. Sudah masuk bersama kita juga yang tidak kalah cantiknya dengan Kak Alena. Wah, hari ini saya harus mundur kayaknya saya. Kak Jolin. Hai Kak Jolin. Masih di mute. Hai. Aku ikut bergabung dari balai ya, teman-teman. Iya, enak sekali. Itu kelihatan cerah sekali. Ya, belakangnya sangat-sangat penuh dengan hijau-hijau ya. Hijau. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Temanya adalah keinginanku vs orang tuaku. Nah, saya serahkan kepada Kak Jolin. Yuk, kita ngobrol santai aja. Bagaimana tentang keadaan ini? Kak Rini sudah kembali kepada posisi yang sebenarnya. Silakan Kak Jolin. Kakak pengen tanya nih semua nih tanggapan kakak-kakak nih mengenai tema kita sekarang, yaitu keinginanku versus keinginan orang tuaku. Itu tuh menurut aku tuh bener-bener apa ya, di Indonesia tuh bener-bener lumrah banget nggak sih? Jadi aku pengen minta nih tanggapan dari kakak-kakak narasumber semuanya, gimana nih menurut kakak-kakak semuanya. Monggo dari Kak siapa dulu nih?
Dari Karini boleh? Oke, boleh. Boleh nggak Kak Jolin kalau misalnya kita dengerin dulu pendapatnya Kak Pras? Karena saat ini kayaknya relevan banget nih anak remaja soalnya. Kayaknya cocok banget nih kalau dia yang duluan mungkin Boleh menceritakan nih, boleh. gitu ya. Boleh, dari Kak Pras dulu. Silahkan Kak Pras, monggo. Oke, sesuai tema hari ini kan versus ingin orang tua aku ya. Aku pribadi sering banget sih ngalamin itu karena yang namanya aku sebagai anak itu yang tinggal sama orang tua kan apa-apa tuh harus kompromi ya sama orang tua. Gak bisa yang namanya asal ngambil keputusan gitu. Dan kalau pengalaman aku yang lulus SMP kan aku disuruh ya antara SMK sama SMA. Nah, karena aku mau SMK, terus orang tua aku maunya SMA, itu jadinya ada sedikit persetujuan sih gitu sebenarnya. Akhirnya aku nanya gitu, ini baiknya aku SMK apa SMA gitu. Dan akhirnya karena orang tua aku maunya SMA gitu, jadinya ya udah deh aku ikut orang tua aja dulu, aku SMA gitu. Jadinya sampai sekarang aku SMA IPS gitu. Wow. I see. Kalau dari Kak Alena mungkin nih. Kalau aku termasuk lumayan beruntung, Kak. Jadi papa aku itu memang musisi. Jadi dulu dia mengumpulkan uang untuk membangun pabrik bakmi gitu ya. Papaku tuh punya pabrik mie usahanya sejak aku kecil. Dia mengumpulkan uang tuh dari main band sama terus dia menyewakan sound system juga. Jadi ngumpulin duit untuk nyewain sound system dan jadi semuanya uangnya untuk usahanya dia. Jadi dia bukan murni bisnismen. Jadi waktu dia melihat saya berbakat musik, dia dari awal banget udah langsung disupport. Dari kecil sekali udah langsung disupport. Terus mama sendiri juga tipe yang sama. Kalau mama lebih akademis, jadi akademisnya harus bagus. Dia kalau ngelihat saya ini harusnya berpotensi nilai 100. Kalau 80 saya bisa dihukum misalnya. Jadi lumayan standar excellence-nya tinggi gitu. Tapi secara jurusan itu saya bersyukur sih, selalu dibalikin lagi ke saya. Terus mama papa juga lumayan modern, nemuin saya dan adik-adik saya tuh ke psikolog biasanya. Dites bakat minat, dites dulu, terus kira-kira bakatnya apa. Saya pun waktu memilih kuliah di Jakarta itu sempat bingung juga, dokter ini. Jadi mau apa nih, pengen jadi dokter anak. Tapi kalau dokter belum tentu bisa bagi waktu seperti dokter Tompi ya. Mungkin kalau dokter Tompi hebat gitu, bisa di karir di musik, bisa di kedokteran dan sampai spesialis gitu. Kalau saya sendiri nggak yakin gitu. Jadinya masuklah ke jurusan yang lebih cocok gitu. Jadi kalau secara tema hari ini saya termasuk bersyukur banget lah gitu, didukung sama orang tua secara bakat dan minat. Sejauh itu seperti itu. Tapi kalau sekarang saya sendiri sebagai orang tua, sekarang kan udah punya 2 anak. Jadi saya berharap sekali malah lebih jeli lagi gitu nanti. Kalau sekarang sebenarnya kendalanya ini, saya tuh melihat anak-anak saya ada bakatnya musik gitu kan, misalnya bakatnya musik. Tapi fokusnya tuh main terus. Jadi saya tuh masih mengatur juga nih dok, gimana caranya untuk anak itu bisa tetap termotivasi dan mau berlatih misalnya musik sesuai minat dia dan memang dia mau sebenarnya, supaya dia nggak main terus, tapi juga nggak merasa dipaksa sampai dia nggak suka. Kan kayak garisnya tipis gitu ya, sepertinya mengencourage sama memaksa gitu. Ya itu sih, paling nanti mau ditanyain juga. Sama dokter ini ya Kak ya. Hah? Kenapa? Sebentar. Kak Alena udah punya 2 anak. Oh my God, nggak kelihatan Kak. Wow. Ini karena poni saya sih. Aduh, pertama kali ketemu Kak Alena tuh di acara di Kemendagri dan sekarang ngobrol dengan Kak Alena, mengetahui Kak Alena 2 anak, I was like wow. Kita yang makin terpacu gitu Kak untuk merawat diri. Anyway, Kak, memang thank you banget Kak, makasih banyak tadi udah ngobrol-ngobrol.
Tapi memang benar sih kalau aku sendiri ya, aku sangat setuju dengan Kak Alena gitu. Maksudnya ada baiknya kita menjadi parents yang, meskipun aku belum punya anak nih ya, ada baiknya kita menjadi parents yang tidak memaksakan kehendak kita kepada anak, tapi lebih fokus ngelihat bakatnya anak itu gimana sih gitu. Mungkin Kak Rini nih lebih tahu gimana nih Kak. Mohon insight-insightnya kepada kami. Oke, terima kasih Kak Julin. Terima kasih Kak Alena sama Kak Pras tadi experience-nya yang pernah dialami baik saat ini ataupun di masa lalu ya. Kalau saya ingat dulu pas lagi masa remaja juga sama ya, walaupun di keluarga saya orang tua termasuk yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip demokratis, terus lebih permisif kepada anak-anaknya. Ada aja gitu konflik yang terjadi karena hal-hal kecil yang kita nggak sesuai gitu antara apa yang kita harapkan sama yang diharapkan sama orang tua gitu. Paling seringnya memang masalah jurusan ya kayaknya ya. Untungnya saya juga sama nih kayak Kak Alena, termasuk yang beruntung orang tua mau mendengarkan dan sepertinya memahami gitu kalau misalnya kita punya kebutuhan dan minat di bidang apa dan coba memfasilitasi itu gitu. Nah, untuk Kak Pras sendiri, saya tetap mau apresiasi sih, karena keren banget akhirnya berhasil mengalahkan egonya gitu ya, dan mengikuti apa kata orang tua gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, seringnya topik soal ini antara ekspektasi sama orang tua sama anak itu biasanya menemukan jalan buntu, karena kita punya norma gitu kan ya, Kak. Di Indonesia itu kesannya kayak ikutin apa kata orang tua, jangan sampai kita jadi durhaka kalau misalnya orang tua nggak diikutin, atau nanti seringnya tuh dikutuk jadi batu gitu Kak. Iya ya, kayak maling kundang. Ya bahkan dari cerita-cerita zaman dulunya aja tuh kita kayak udah diinternalisasikan nilai-nilai untuk patuh, nurut, dan pilihan orang tua pasti yang terbaik. Kalau kita nggak mengikuti jalan yang dikasih orang tua, nanti takutnya kualat, atau di tengah jalan nanti mengalami kegagalan dan kita kebingungan, atau orang akan bilang tuh kan apa juga kata kita ikutin kata orang tua gitu kan ya. Jadi pasti seringnya begitu, berakhirnya begitu. Nah karena ada norma ini akhirnya kita jadi terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi kayak ketemu dead end, kayak jalan buntu. Kayaknya nih kalau udah flagnya, konfliknya antara pilihan orang tua sama anak, mendingan ngalah deh gitu, takut nanti kenapa-kenapa gitu ya. Seakan-akan tidak ada solusi lain atau alternatif lain yang itu win-win solution untuk anak dan orang tua gitu. Bener sih, itu jadi masalah banget. Aku malah jadi penasaran tahu kalau Kak Jolin dulu pas kecil gimana, dan Kak Pras setelah akhirnya mengikuti jalan yang dipilihkan orang tua, gimana kemudian dirasakan gitu. Kalau aku sendiri ya, karena memang dari kecil itu benar-benar apa ya, memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Jadi nggak ada sih Kak yang namanya kayak yang awas ya kamu nanti kualat, awas ya kamu nanti begini gitu. Nggak pernah ada tuh cerita malin kundang di dalam hidup. Tapi memang kalau dari sisi keluargaku, orang tua, ataupun kakakku, ataupun ini deh keluarga terdekat deh gitu, ibaratnya kita bisa bilang ring satu kita gitu ya, itu pasti selalu memberikan input-input atau masukan-masukan yang membangun gitu. Tapi mereka bukan yang gimana ya, kayak yang apa ya bahasanya ya, kayak ngasih jalan nih kamu harus ke sini gitu. Enggak, jadi mereka tuh nanya kepada aku, sama aja sih basically. Jadi kita diskusi gitu. Jadi kan lebih healthy juga ya. Jadi kita diskusi, terus kemudian kalau misalkan memang mereka udah tahu nih, oke, Jolin maunya ini. Nah baru abis itu nanti diarahkan. Nah kalau misalkan kamu mau kayak gini, jalannya harus ke sini gitu. Lebih kayak gitu sih Kak, lebih ke yang apa ya, dulu sempet ada perdebatan karena aku kan dulu tinggal sama oma opaku kan. Nah terus opaku itu maunya aku jadi polwan. Maunya jadi polwan karena pengen ibaratnya gimana ya, pengen ada yang nerusin gitu. Biasalah ya itu kalau di Indonesia kan
ada tuh turun temurun pengen cucunya jadi ini, pengen anaknya jadi ini gitu karena bapaknya ini, bener kan Kak ya? Bener banget itu. Nah cuman ya itu balik lagi gitu, kalau kita counternya tuh lebih ke yang kayak kita diskusi, kalaupun dan aku juga punya say gitu loh. Kan ada ini aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa di luaran sana yang sama sekali anak itu di dalam keluarga tidak punya say. Nggak punya pendapat ya, jadi nggak boleh berpendapat, jadi harus inggih-inggih doro aja gitu loh. Nah menurut aku doro. Maaf ya, aku sedikit bahasanya agak sedikit ajaib nih Kak. Iya, soalnya emang itu yang aku temukan beberapa kasus di teman-teman aku, memang itu ada gitu loh, it exists. Jadi aku benar-benar sangat bersyukur banget gitu. Aku bisa ada di keluarga yang sangat liberal, sangat terbuka. Terus kemudian kita berdiskusi gitu. Kalau misalkan ada sesuatu kita selalu berdiskusi. Jadi gimana nih jalan keluarnya nih? Gitu. Gitu sih Kak. Kuncinya sepertinya komunikasi ya. Saya tuh panggilnya Dr. Rini atau Kak Rini ya? Kak aja, Kak. Kak Rini aja ya. Kak Rini Kak, biar kita semua di sini merasa, biar kita di sini semua merasa muda. Kak, ya. Jadi kayaknya kuncinya di komunikasi ya Kak Rini ya. Komunikasi jelas ya, baik pasangan suami istri, terus hubungan orang tua dengan anak, intinya di dalam keluarga, ketahanan keluarga itu salah satu kunci utamanya jelas di komunikasi gitu. Cuman memang kalau bicara tentang komunikasi kan kita kadang menganggap secara general pokoknya idealnya itu harusnya komunikasi terbuka seterbuka-bukanya gitu ya. Padahal sebenarnya kita tetap butuh porsi ini yang itu private gitu di dalam komunikasi, bahkan di dalam keluarga sendiri, yang itu adalah yang tadi kalau kata Kak Jolin adalah ring satu kita atau inner circle kita gitu ya. Even di dalam inner circle aja kita butuh loh privacy gitu. Jadi gimana caranya balance antara keterbukaan sama sesuatu yang kita simpan sendiri gitu. Kita juga tetap butuh rahasia yang kita keep sendiri, khususnya buat anak remaja gitu. Jadi komunikasinya idealnya itu kata kuncinya bukan di terbuka tapi di balance gitu ya, di keseimbangan dalam berkomunikasi gitu. Terus kalau misalnya kembali ke konsep, aku yakin sih kalau praktisnya pasti Kak Alena lebih banyak pengalaman dan lebih banyak nih ilmunya dibanding kita semua di sini yang bisa anak gitu ya. Tapi mungkin kalau secara konsep, kalau bicaranya interaksi antara orang tua sama anak gitu di dalam keluarga, selain komunikasi, ini juga tentang fleksibilitas dalam pembagian peran di dalam keluarga gitu. Nah, kadang kan seringnya kita berpikir kalau anak berarti peran mereka adalah yang diajar, peran mereka adalah yang dikembangkan, yang diasuh gitu, selalu yang menjadi objek gitu ya kesannya gitu, peran anak itu. Padahal seharusnya kita punya fleksibilitas dalam peran itu, pembagian peran itu. Akan ada momennya di mana justru ibunya yang belajar dari anaknya gitu. Akan ada momennya justru ya. Kak Rini, kita simpan dulu sebentar Kak, karena kita sebentar ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, masih seru banget nih pembahasan kita, tetap di Heartline Radio, karena kita akan membahasnya sebentar lagi setelah break yang satu ini. Hai semuanya, Heartliner, masih tetap di sini di acara kita, di Satu Hati. Gimana tadi? Wah, seru banget ya, udah dapat hadiah tuh. Kita mau lanjutin lagi nih obrolan kita, bincang-bincang seru kita. Tadi maaf Kak Rini aku potong obrolannya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita akan melanjutkan obrolan-obrolan seru kita nih Kak. Tadi sampai di mana Kak? Mohon maaf Kak. Oh ya,
Oke, tadi aku sedikit menyinggung tentang konsepnya. Kalau di dalam konsep psikologi itu ketahanan keluarga, terus juga kualitas hubungan di dalam keluarga ditentukan dengan fleksibilitas peran antara anggota keluarganya. Kalau biasanya kita selalu menganggap anak itu sebagai objek yang dididik, yang diajarkan, yang diasuh. Kenyataannya sebenarnya harusnya idealnya itu perannya bisa fleksibel gitu, tergantung situasinya. Ada kalanya justru anak yang akan mengajarkan orang tua mengenai sesuatu. Ada kalanya juga kita sebagai orang tua juga boleh kok berperan sebagai orang yang meminta diayomi sama anaknya gitu, bercerita tentang masalah kita. Jadi fleksibilitas peran itu, bagian peran di dalam keluarga penting sih supaya juga terbentuk rasa saling percaya, terus intimasinya juga terbentuk antara orang tua dengan anak gitu. Setuju banget Kak Rini. Kan Kak Lena mungkin yang sudah Setuju menjadi banget. parent. Iya, setuju banget karena itu yang aku belajar juga di buku, memang sering dibilang gitu Kak. Tapi mereka ngomongnya nggak bertukar peran gitu, cuman kayak ternyata kalau anak itu sekecil batita pun, kalau dia kayak kita kayak ajarin dong mama ini gitu, mereka tuh bisa seneng. Oh ternyata gini ya, mama baru tahu. Jadi mereka juga seneng, terus lebih open ternyata. Jadi lebih terbuka sama masukan kita, atau kalau dikasih tahu lebih denger gitu ternyata. Jadi anak ngerasa ternyata itu peran ya. Gitu ya Kak ya. Sepertinya mereka jadi lebih didengar ya. Ya, jadi mereka mau mendengar kembali jadinya. Iya, betul. Karena mungkin buat para mami newbie mungkin, atau yang baru mau punya anak, atau mungkin yang berencana. Iya, semoga berguna. Gimana Kak Rini? Kak Rini. Oh iya Kak Pras. Iya, soalnya kan sebelum aku mutusin untuk milih ngikutin kemauan orang tua aku di SMA, aku sama ayah tuh juga sempat diskusi gitu kan, kenapa aku nggak boleh SMK dan harus SMA gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kan aku milihnya SMK Tata Boga ya Kak. Nah di situ ayah ngasih tahu tuh kalau misalkan SMK Tata Boga itu sekalinya praktek tuh bisa ngeluarin uang banyak kan, kayak ratusan ribu gitu, dan itu takutnya bikin kakunya juga gitu. Kan takutnya aku juga keribetan gitu. Terus akhirnya dijelasin juga sama ayah kenapa aku harus SMA gitu, dan akhirnya yaudah aku ke SMA nih. Nah setelah aku mutusin buat SMA juga, kan SMA itu ada jurusan IPA dan IPS ya. Nah di situ ayah tuh, aku waktu itu jurusan IPA, sedangkan aku nggak suka hitungan kan. Jadinya yaudah tuh, aku sebagai anak ngejelasin ke ayah kenapa aku mau jurusan IPS waktu itu. Aku juga ngejelasin apa nih kekurangan aku sama kelebihan aku kalau aku harus milih salah satu jurusan itu gitu. Dan akhirnya sampai sekarang sih aku alhamdulillah udah ngebuktiin kenapa aku di IPS gitu. Tinggal ke depannya sekolah terus nanti. Yeay. Well done. Keren. So nice. Jadi aku sebagai anak juga, walaupun keputusan dari diri aku juga harus nunjukin kan gitu, biar nanti tuh orang tua nggak bakalan nyalain kita gitu, jadi harus dipertahanin gitu. Wih, keren banget nih. Mudah-mudahan ya kita bisa tetap terus mengeducate orang tua di luaran sana. Jadi gimana ya, tidak ke arah cenderung memaksakan kehendak gitu kali ya Kak ya, bahasanya ya. Karena mungkin ya itu tadi kayak aku bilang gitu loh, banyak kasus-kasus yang aku dapat, apalagi teman-teman aku sendiri nih Kak, itu yang mereka itu merasa bahwa orang tua mereka itu nge-push mereka sampai mereka tuh yang kayak begah gitu loh. Kadang ada kan teman-teman yang curhat sama aku, aduh aku males deh diiniin terus, dikekang terus sama orang tua aku. Ini harus ngikutin kemauan mereka, harus begini gitu. Nah, Kak Rini pengen tanya dong Kak, gimana sih sebenarnya cara untuk benar-benar kayak dari anak nih kasih understanding ke orang tua gitu loh. Gimana gitu, yang polite, yang tidak menyinggung hati orang tua, karena kan kadang suka bingung nih Kak ya, dilematisnya gitu loh.
Kalau untuk keluarga yang liberal mungkin bisa menerima, tapi kan mungkin kalau misalkan ada keluarga yang sudah dari dulu sakleknya seperti itu, mungkin mereka kalau ibaratnya gini, di anaknya ngomong sedikit mengenai apa yang mereka mau, itu tuh dipikirnya ngebantah atau ya ngebantah lah gitu. Itu gimana Kak caranya Kak? Oke, berarti ini tips untuk anaknya ya, dari sudut pandang si anak gimana caranya bisa mengkomunikasikan gitu ya kepada orang tua. Sebenarnya kalau tipsnya kan banyak ya Kak, ada banyak banget, tapi memang ketika kita coba realisasikan kok kayaknya susah ya ke orang tua kita sendiri gitu. Karena ujung-ujungnya nih ya, biasanya kalau situasinya adalah ketidaksepemahaman atau ketidaksepakatan dalam satu hal, biasanya anak-anak tuh memutuskan untuk itu menjadi silent words aja gitu, disimpan aja gitu, nggak usah disampaikan kepada orang tua. Biasanya berakhirnya begitu, terutama untuk keluarga-keluarga yang memang sejak kecil kulturnya itu memang misalnya lebih otoriter gitu ya, orang tuanya jarang sekali ada komunikasi yang terbuka dengan anak. Tapi kalau memang ditanyakan kira-kira apa ya tipsnya yang praktis dan kira-kira itu efektif, dimulai dari diri kita dulu sendiri gitu ya, sebagai seorang anak. Kita memastikan bahwa memang pilihan kita itu lebih dari sekedar emosi sesaat kita atau ego kita aja. Karena kan sering banget nih ada misunderstanding. Anak remaja khususnya sering dianggap dituntut untuk menjadi seperti orang dewasa, tapi diperlakukannya masih seperti anak-anak. Kan seringnya gitu ya kalau anak remaja. Kamu harus dewasa dong, tapi orang tua menyikapi kita kayak anak-anak gitu, seringnya gitu. Jadi kan kayak ada misunderstanding di sana, ada bias di situ. Nah, kita untuk bisa memulai komunikasi ke orang tua dengan baik bahwa kita punya pilihan nih, dan pilihan kita ini dipilih secara dewasa dengan otaknya orang dewasa, maka kita gunain tuh segala strategi untuk memastikan bahwa pilihan kita itu memang adalah pilihan yang matang, kita pertimbangkan dengan baik, bukan hanya emosi sesaat atau ikut-ikutan teman dan sebagainya. Setelah itu, kalau kita udah yakin dengan pilihan kita itu, baru kita komunikasikan dengan membawa evidence gitu ya, bahwa ini lebih dari sekedar kepengenan yang sesaat aja gitu. Jadi kita mulai dari diri kitanya sendiri dulu. Mungkin Kak Pras tadi sempat melakukan itu ya, dengan berusaha untuk membuktikan terlebih dahulu, setelah itu baru disampaikan kepada orang tua gitu. Kalau saya udah coba nih mah melakukan ini kayak gitu, jadi kayaknya pilihan saya ini saya udah yakin misalkan gitu. Jadi kita mulai dengan proses di dalam diri dulu untuk menyiapkan itu secara matang gitu. Saya kembali di sini. Diri kembali. Aku menarik sekali tadi penjelasannya. Cuma terus aku nggak tahu ini udah ditanyain atau belum karena masuknya di tengah-tengah. Aku pengen tahu dari Kak Alena. Waktu Kak Alena juga masuk ke ajang kompetisi gitu ya, vokal yang cukup besar. Apakah juga ada kontradiksi di dalamnya? Apakah memang orang tua membantu sih gitu loh? Oh memang ini dari kecil anaknya memang suka nyanyi nih gitu, kecicilan nih. Suaranya gitu kan. Memang disupport Kak dari kecil. Oke, jadi hampir tidak pernah mendapatkan satu dilema seperti Pras kali ya? Enggak ya, jadi kalau secara itu tidak. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang tadi Kak Jolin kan nanya gimana caranya anak itu bisa menyampaikan pendapatnya ke orang tua, itu sebenarnya saya juga ngalamin. Jadi kalau orang tua saya tuh dua-duanya kolerik, dua-duanya keras dan controlling sebenarnya, lumayan controlling. Jadi nggak semuanya nggak semulus itu juga. Mungkin kalau Kak Jolin keluarganya lebih ini ya, open, lebih anak-anak itu bisa berpendapat dengan bebas seperti itu. Kalau di keluarga saya nggak sebenarnya. Jadi papa mama itu memang cukup modern dan terbuka dalam hal bakat, minat, dan sekolah, dan profesi. Tapi kalau menyampaikan pendapat atau apa tuh kita takut. Kita takut sebenarnya. Jadi kalau tadi nanya, mungkin saya ada cara yang lumayan berhasil sama ayah saya. Jadi ayah saya tuh lebih susah komunikasi ya, mungkin pria ya Kak Rini. Jadi pokoknya gini gitu kan. Jawa lagi ya, udah Jawa suaranya kenceng gitu, namanya Guntur lagi, bayangin aja kan. Pokoknya gini, nurut gitu. Terus misalnya saya pulang nggak latihan nyanyi, main sama teman, kenapa nggak pulang kayak gitu. Pokoknya gaya ngomongnya tuh pasti otoriter gitu. Jadi saya tuh mau ngomong aja udah yang maju mundur, tapi
ketika saya bisa confident, mungkin seperti kata Kak Rini sudah menyiapkan segala faktanya dan segala macam yang menurut saya pendapat saya benar, terus saya ngomongnya tuh halus. Jadi orang Jawa kan gitu ya, kayaknya halus, mau nanya atau ngomongnya tuh mungkin minta diskusi gitu. Jadi bukan ngotot. Jadi, kalau menurutku tuh kok gini, kenapa kok papa ngomongnya gitu, kenapa gitu. Jadi itu bisa keluar semua dan yang aku nggak tahu, dan justru malah aku suka dapat inputan Kak Rini. Kalau awalnya aku berasa kok papa tuh maksa ya, misalnya masalah pacar aja. Kenapa dia, pokoknya dia nggak boleh kayak itu gitu kan. Pokoknya nggak boleh sama itu. Saya kan sebel aja gitu, backstreet dan segala macam. Tapi begitu setelah kita terbuka hati ke hati, ternyata keluar semua tuh alasannya. Dia tuh orangnya gini-gini, papa tuh udah pernah kenal sama orangnya gini, nanti bahayanya gini. Ternyata masuk akal semua Kak, gitu. Jadi kadang ada yang ternyata ada orang tua tuh yang sebenarnya memang gagap berkomunikasi, maunya pokoknya nggak mau repot, nurut gitu. Tapi ternyata kalau kita bertanya kenapa, mereka mau kok menjawab gitu. Jadi buat teman-teman yang takut sama papa mamanya, mungkin caranya gitu, kayak kata Karini, menyiapkan fakta-fakta dulu, lalu sambil menyiapkan hati yang terbuka. Siapa tahu orang tua bisa menyampaikan sesuatu pendapat mereka yang kita nggak kepikir. Jadinya akan terbukalah itu hati ke hatinya, terbuka gitu, enak. Siapa tahu nanti kita malah bisa, maksudnya papa atau mama lebih bisa dengar kita gitu kan. Karena kita mendengar juga, gitu. Nanti akan ketemu sesuatu, mungkin jalan tengah atau gimana. Ini jadi berubah ya dari pertanyaannya. Loh enggak, kan masih versi orang tua dan versi diriku. Santai nih Kak. Iya, gitu. Tapi menarik tuh tadi yang soal pacaran-pacaran gitu ya. Terus kamu udah punya pacar belum? Ayo ngaku. Apa? Terus udah punya pacar belum? Oh, Pras. Kirain tanyain aku Kak. Kalau itu saya nggak boleh, nanti jadi beritanya lain, gosip. Bukan channel gosip. Pras, kamu sudah punya pacar belum? Belum Kak. Ngakunya belum. Karena sebelahnya ada mama papa. Enggak ada, saya sendiri di rumah. Tapi menarik ya, Kak Jolin. Kak Alena ini memberikan dulu aja gitu. Tapi menarik di sini aku nggak ngikutin di tengahnya, tapi tadi masuk begitu lagi kalian bicara, mendengarkan dan memperhatikan. Jadi memang aku juga punya pengalaman nih sama orang tua gitu. Nah, kalau kurang lebih sama Kak Alena yang orang tuanya tuh udah melotot aja sih udah takut gitu loh. Jadi belum ngomong, kalau Kak Alena kan masih bisa ngomong ya. Pasti gitu, pasti enak. Aku tuh nggak berani Kak. Jadi kalau matanya udah belok gitu ya, udah tak tutup diriku gitu daripada nanti jadi lebih parah gitu. Tapi akhirnya jadi kreatif nakalnya. generasi kreatif itu justru malah dihasilkan dari orang tua yang otoriter ya Kak. Bener gak tuh Kak ini? Lompat pagar gitu. Apa lagi ya? Backstreet gitu. Iya tadi kayak Kak Alena kan pura-pura ke warung gitu, jalannya pelan banget. Padahal mah ngapain dulu? Disuruh ke warung 30 menit gitu, padahal warungnya cuma 5 meter di depan rumah. Gitu. Ya itu terjadi betulan. Nah hari ini seru tuh. Gimana kalau misalnya ya memang ada orang tua yang nggak bisa sama sekali diajak ngomong gitu loh. Gimana? Backstreet aja. Iya. Agak sulit memang ya kalau orang tua itu sulit untuk diajak ngobrol atau memang tidak membuka ruang untuk berdiskusi sama kita. Biasanya ini terjadi di generasi, nggak tahu nih, kita satu generasi nggak sih kakak-kakak? Kayaknya kita ada 10 generasi nih, saya angkatan ke-10. Aku sama Pras satu generasi Kak. Maunya. You wish. Kalau aku bilang aku sama Pras satu generasi, aku kurang ajar. Jadi lebih baik aku satu generasi sama Alena Westa. Oh, aku pikir Kak Yohana satu generasi sama ibunya Pras.
Bukan ya? Iya begitu ya. Oke. Biasanya kan memang itu muncul gap, karena ada gap antar generasi itu ya, dengan karakter yang berbeda. Orang tua yang lebih permisif itu lebih banyak saat ini karena memang orang tua muda atau yang adult parents itu kayak ibu-ibunya Pras mungkin ya, yang anak-anaknya sekarang lagi tergolong Gen Alpha atau Gen Z, dan orang tuanya kebanyakan Gen Y atau baby boomers yang sebelumnya ya gitu. Dimana kita udah mulai terpapar nih sama ilmu-ilmu tentang parenting, udah tahu bahwa kekerasan itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mengajarkan anak, atau dengan instruksi itu bukan satu-satunya cara untuk ngajarin anak juga gitu. Jadi akhirnya kita lebih punya banyak opsi. Sementara orang tua kita yang dulu gitu kan ya, yang generasi kita nih, yang generasi Y, orang tuanya kan pada saat itu sangat terbatas sekali gitu informasinya mengenai parenting gitu. Yang mereka tahu cara-cara yang keras itu adalah cara yang terbaik untuk mendidik anak gitu. Nah, ketika kita berhadapan, kebetulan ya misalnya ada teman-teman generasinya Pras yang saat ini masih berhadapan dengan orang tua yang sulit sekali untuk diajak komunikasi, sangat keras, semuanya satu arah gitu ya komunikasinya. Pertama-tama yang penting adalah kita pahami dulu gitu. Jangan sampai kita membawa stereotip sama orang tua kita sendiri. Kita berpikir bahwa orang tua saya pasti nggak ngebolehin, bahkan sebelum nanya. Atau orang tua saya pokoknya nggak suka kalau melihat saya bahagia. Pokoknya kalau itu membahagiakan buat saya, pasti dilarang sama orang tua saya. Kadang stereotip semacam itu tuh kayak unconsciously gitu ya, di bawah sadar, itu diterima sama anak remaja, dan membuat mereka akhirnya punya gambaran sendiri soal figur orang tua yang jadi akhirnya menakutkan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, komunikasinya tuh nggak akan bisa dimulai, karena kita akan terus membawa stereotip kalau orang tua saya tidak mau saya bahagia, orang tua saya pasti ngelarang saya gitu. Kita harus sadar dulu kalau kita punya stereotip itu, terus kita hapuskan gitu. Kalau apapun yang saat ini model yang diterapkan sama orang tua kita dalam parenting, pasti ada alasannya. Karena motif orang tua nggak pernah selain karena untuk yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang dalam interpretasinya salah gitu. Tapi orang tua nggak pernah salah motifnya. Motifnya pasti tentang mendidik anaknya, tentang menyayangi anaknya. Cara yang digunakan untuk mencapai motif itu yang biasanya mungkin salah. Dan itu mungkin terjadi karena dulunya orang tua juga digituin sama orang tua sebelumnya gitu kan ya, sama kakek nenek, atau karena terbatas tadi informasi soal ilmu parentingnya gitu. Jadi dengan pemahaman itu kita jadi lebih terbuka dan nggak membawa-bawa stereotip itu yang akhirnya membangun benteng gitu ya antara kita sama orang tua. Itu dulu yang pertama. Setelah itu baru yang kayak tadi tuh cara-cara teknis yang disampaikan sama Kak Alena, kayaknya itu udah bagus banget kalau coba diterapin sama teman-teman yang orang tuanya agak keras atau satu arah dalam berkomunikasi. Wis, ini pada saat ngomong orang tua stereotip, tau nggak anggukan kepala paling kenceng tuh Alena dan Yohana. Pertama kita sudah menjadi orang tua, dan kita masih juga pengen jadi anak-anak. Menarik sekali nih pembicaraan sore hari ini ya teman-teman semua. Jolin, nggak kerasa loh sudah hampir waktunya kita mengucapkan salam. Wow. Nah, pengennya menambah ya Jolin. Pengennya nambah nih waktunya nih. Nggak berasa loh Kak. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Oke, tapi jangan takut Jolin. Minggu depan kita akan datang lagi dengan kisah cerita cinta, dan bintang tamunya adalah pasangan muda yang ketemu cinta-cintaan walaupun sudah menjadi pasangan yang solid dan valid. Ya. Wow, siapa tuh Kak? Nah, tunggu minggu depan. Saya mau belajar Kak. Saya mau belajar. Dan terima kasih buat Kak Alena, you're so kind di tengah kesibukan mau memberikan pelayanan. Terima kasih Kak Alena. Terima kasih Kak Alena. Semoga apa yang disampaikan juga menjadi materi yang baik, asupan yang baik secara psikologi, baikan rohani ataupun untuk menambah karakter kita. Bagi pendengar semua Heartland se-Indonesia tentunya juga. Kita semakin satu hati ya, Kak Yohana. Ya, karena satu hati adalah hatinya kita bersama, bukan? Iya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata dan juga ada kakak kita, kakak siapa? Ada Kak Jolin. Sorry, aku nungguin Kak. Ada Kak Alena, ada Jolin, ada Kak Alena, ada Kak Pras dan Karini. Ini Aulia. Sampai ketemu di depan ya.
Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye, Heartliners. Salam satu hati. Jangan lupa IG-nya satuhati.idn. Dah. Ah. Oh iya. Dah.